Puji Tuhan, Salam. Kita kembali dalam renungan Betani Kebumen. Hari ini kita akan belajar tentang menjadi teladan. Menjadi teladan itu maksudnya adalah bahwa dimanapun kita berada, supaya kita bisa dilihat atau orang bisa melihat kehidupan Tuhan Yesus melalui kita. Mengikut Yesus bukan hanya berarti kita memberi diri beragama Kristen dan menjadi anggota salah satu denominasi gereja. Mengikut Yesus juga tidak cukup menjadi aktivis jemaat, bahkan menjadi seorang pendeta atau hamba Tuhan. Mengikut Yesus juga tidak cukup menjadi aktivis jemaat, bahkan menjadi seorang yang dikatakan terkemuka dalam sebuah gereja. Mengikut Yesus berarti mengikuti jejaknya. Mengikut jejaknya berarti mencontoh atau meneladani seluruh gaya hidupnya untuk meneruskan karya kedamaian dalam Yesus Kristus. Sebenarnya di dalamnya termuat mandat untuk menampilkan kehidupan seorang anak Allah yang dapat diteladani. Untuk ini tidak cukup seseorang berteologi atau cakap mendiskusikan atau mengajarkannya. Tuhan menghendaki apa yang dilakukan juga dilakukan orang percaya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-15, firman Tuhan mengatakan, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Terkait dengan Kristus sebagai teladan, Petrus juga mengatakan dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita harus meneladani Yesus supaya kita pun dapat diteladani. Ketika kekristenan yang mestinya adalah jalan hidup merupakan wajah menjadi lembaga keagamaan semata-mata, maka terbangun sebuah strata, terbangun tembok pemisah nyata iman atau rohaniawan dan awam. Tidak jarang kelompok imam menjadi makhluk istimewa yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Di sini gereja kehilangan keteladanan. Kehidupan para imam atau rohaniawan yang dipandang memiliki kawasan khusus atau frekuensi khusus. Saudara, ia bukanlah kehidupan yang wajar yang dapat menemukan makna keteladanan. Padahal Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang percaya dalam terang dunia, dalam panggilan menjadi terang dunia, seorang anak Tuhan atau seorang rohaniawan tidak cukup memberi paparan mengenai bagaimana hidup ketika sebagai anak-anak Allah, tetapi juga menampilkan kehidupan sebagai anak Allah secara wajar atau natural. Paulus adalah hamba Tuhan yang berani hidup sesuai dengan pola yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu hidup menjadi teladan yang sejati. Dia berkata dalam 1 Korintus 4 ayat yang ke-16, sebab itu aku menasihati kamu, turutilah teladanku. Di bagian lain Paulus mengatakan dalam Filipi 3 ayat yang ke-17 mengatakan, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Dan banyak tulisan Paulus yang menunjukkan bahwa dirinya adalah teladan jemaat. Misalnya dalam 1 Korintus 4 ayat yang ke-6, 2 Tesalonika 3 ayat 7, lalu ayat yang ke-9. Yakobus dalam suratnya juga menyatakan bahwa penderitaan yang diteladaninya menjadi teladan bagi jemaat.
dalam Yakobus 5 ayat yang ke-10. Tuhan Yesus mengajar orang percaya juga menjadi teladan bagi orang percaya. Dalam 1 Tesalonika 1 ayat 7, 1 Timotius 4 ayat yang ke-12, Titus 2 ayat yang ke-7. Kepada para pelayan jemaat atau para pendeta, Petrus atas nama Tuhan menasihati mereka. Dalam 1 Petrus 5 ayat yang ketiga, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Saudara, hidup kita itu harus menjadi suratan yang terbuka, yang dapat dibaca semua orang melalui hidup kita. Orang dapat membangun dirinya melalui apa yang kita lakukan, yang kita perbuat atau kita lakukan. Jadi hidup kita itu harus menjadi pola dengan mana orang menemukan kehidupan Tuhan Yesus zaman sekarang yang harus terus diteladani. Seorang hamba Tuhan harus menampilkan kehidupan Tuhan Yesus yang memang menjadi tujuan pelayanan, bertujuan agar manusia dikembalikan ke rancangan semula Allah. Hal ini sama dengan dikembalikannya manusia ke rancangan semula Allah. Hal ini sama dengan dikembalikannya manusia kepada gambar Allah. Tuhan Yesus adalah satu-satunya role atau model. Di dalam Roma 8 ayat 28 sampai dengan ayat 29 dan Matius 4 ayat yang ke-48. Inilah keselamatan itu kalau gereja hanya menjadi pemberi jasa, menyediakan kebaktian misa atau yang sama dengan menyediakan seremonial agama dan menjadi penyedia jasa doa untuk berbagai masalah kehidupan. Berarti gereja masih memarkir jemaat ke dunia, berarti gereja masih hanya memarkir jemaat di dunia, mereka tidak pernah dilayakkan menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Padahal mereka seharusnya menjadi serupa dengan Tuhan Yesus atau menjadi saudara bagi Tuhan Yesus, bahkan menjadi mempelainya Tuhan Yesus kelak. Supaya Tuhan Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Seorang hamba Tuhan harus menunjukkan perilakunya kepada Tuhan Yesus. Kalimat yang lebih tepat adalah memperagakan kehidupan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus pada zaman sekarang perilakunya seperti hamba Tuhan tersebut, dengan demikian jemaat memiliki panduan harus menjadi seperti siapa mereka di zaman ini. Jadi saudara, hidup kita harus menjadi pola, menjadi role model dengan mana orang menemukan kehidupan Tuhan Yesus di zaman sekarang yang harus kita teladani. Kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah orang-orang yang dipanggil untuk menjadi hambanya, yang bisa menjadi teladan bagi siapapun kita, baik sebagai orang tua menjadi teladan bagi anak-anaknya, suami menjadi teladan bagi istrinya, istrinya menjadi teladan bagi suami, menjadi teladan bagi putra-putrinya, orang tua yang sungguh-sungguh perhatikan hidupnya, ataupun sebaliknya, apapun yang dibuat oleh kita sebagai orang-orang percaya yang menjadi hamba Tuhan, hendaknya kita membuka hati, hidup kita menjadi suratan yang terbuka, sehingga di zaman sekarang ini kita bisa menjadi teladan seperti Tuhan Yesus pada waktu itu menjadi teladan bagi orang-orang yang mengikutinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dengan demikian kita wajib untuk terus belajar kepada Tuhan Yesus, meneladani Dia yang telah menjadikan dasar atau menjadikan alasan kita untuk menjadi hidup seperti Dia. Oleh karena itu mari kita bersyukur dan berdoa kiranya Roh Kudus terus membimbing kita, menuntun kita sampai kepada kebenaran, yaitu kita akan menjadi sahabat ataupun menjadi keluarga kerajaan surga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.